Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi fikih bab 4 sholat berjamaah untuk kelas 7 madrasah tsanawiyah atau sederajat. Sebelum kita beralih pada materi selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan menebar manfaat. Kita pertama-tama akan membahas mengenai apa sih itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah atau as-sholatul jamaah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. As-sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang, minimal dua orang, atau lebih sebagai satu kesatuan, dan salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Nah, adapun paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah dua orang, satu sebagai imam dan lainnya menjadi makmum, meskipun salah satu di antara dua orang adalah anak kecil. Nah, adapun kecuali sholat Jumat ya, sholat Jumat itu disyaratkan 40 orang. Di antara salah satu dasar hukum perintah sholat berjamaah adalah yang pertama ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 102, kemudian ada juga di dalam hadis Nabi yang dijelaskan sebagai berikut: sholatul jamaah tabdudu sholatul fati bisab'in wa ishrina darajah. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nasa'i dan Abu Dawud. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai syarat-syarat syahnya yang menjadi imam. Adapun di antaranya adalah yang pertama, Islam. Jika diketahui imam adalah kafir, maka makmum harus mengulang sholatnya. Yang kedua, tidak hilang akal atau gila. Jika kegilaannya tidak permanen, maka sholat jamaah tetap sah, namun makruh hukumnya. Yang ketiga, mumayyiz atau anak yang sudah mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang, seperti baik buruk dan seterusnya. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis kelamin laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Yang kelima, tidak berhadas kecil maupun besar. Yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, adapun rukun-rukun sholat sudah kita bahas di bab sebelumnya. Yang ketujuh, pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum, dikecualikan makmum masbuk atau menyusul atau tertinggal beberapa rakaat. Setelah imam mengucapkan salam, maka makmum masbuk terus melanjutkan kekurangan rakaatnya secara mandiri. Diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai imam dengan alasan mengikuti imam yang pertama akan terputus setelah selesai dari sholatnya, baik setelah mengucapkan salam atau berhadas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat sahnya makmum. Jadi kalau sebelumnya ini adalah syarat sahnya imam, nah kali ini kita akan membahas mengenai syarat sahnya makmum. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya, bersamaan dengan pelaksanakan takbiratul ihram. Berbeda dengan niat imam yang tidak wajib tetapi sunnah hukumnya, namun ketika tidak berniat maka imam tetap sah sholatnya, hanya tidak mendapatkan keistimewaan sholat jamaah, kecuali sholat yang hukum sah tidaknya bergantung pada jamaah. Seperti sholat Jumat, sholat berjamaah untuk minta hujan, dan sholat khauf. Imam wajib berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Yang keempat, mumayyiz. Yang kelima, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Jika seorang bermazhab Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi, misalnya telah menyentuh wanita sebelum sholat dimulai, maka sholat makmum batal. Karena menyentuh wanita merupakan salah satu yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Dan berarti imam sebelum sholat sudah berhadas.
Dalam ketentuan ini berlaku kaidah makmum harus tidak mengetahui jika imam yang dipilih berhadas. Makmum juga tidak meyakini batalnya imam berdasarkan ijtihad yang dianutnya. Selanjutnya adalah makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadha atau membayar hutang atau sholat yang batal atau tertunda karena sebab-sebab tertentu. Yang ketujuh, posisi makmum tidak lebih maju dibandingkan imamnya. Jika barisan makmum lebih maju, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedelapan, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perubahan imamnya. Namun jika jamaah cukup banyak jumlahnya, makmum cukup melalui penyampai atau membalik saja. Seperti dari makmum yang ada di depannya atau di sampingnya. Yang kesembilan, mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Kecuali berkenaan dengan bacaan sholat, makmum wajib juga membacanya seperti membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kita lanjutkan prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Nah, di sini ada prioritas orang yang bisa menjadi imam berdasarkan tingkatannya ya. Hierarki itu seperti tingkatan. Nah, di antaranya siapa saja sih yang pantas menjadi imam? Yang pertama adalah pemimpin di tempat wilayahnya. Jika tidak ditemukan, yang paling berhak adalah yang selanjutnya adalah imam tetap. Jika masjid tidak memilikinya, maka dipilih pula penduduk setempat. Jika tidak ditemukan atau sebaliknya banyak penduduk setempat yang mampu menjadi imam, maka dapat dipilih berdasarkan kriteria yang paling memahami hukum-hukum Islam. Selanjutnya yang paling fasih bacaannya, orang yang berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam menjalani hidup. Selanjutnya adalah paling menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan. Selanjutnya adalah yang lebih dulu berhijrah. Adapun selanjutnya paling banyak menjalankan syariat Allah. Paling mulia keturunan atau nasabnya. Paling baik tingkah lakunya. Paling bersih penampilannya termasuk pakaian yang dikenakan. Paling merdu suaranya. Paling ideal postur tubuhnya. Jika seluruh calon imam tidak ditemukan yang ideal atau sebaliknya hampir semuanya ideal, maka didahulukan orang yang lebih dahulu menikah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi imam dan makmum. Hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Yang kedua, imam berada di tengah-tengah makmum. Yang ketiga, jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Yang keempat, jika makmum adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Selanjutnya, yang kelima adalah jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Yang keenam, jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, maka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Poin yang ketujuh, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Kemudian yang kedelapan, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan waria meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhir adalah perempuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Nah, makmum muwafiq sendiri berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama.
sedangkan makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada makmum muwafiq terlebih dahulu ya, teman-teman. Jika makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak satu rukun gerakan secara sengaja, maka sholatnya tetap sah. Kemudian, jika tertinggal dua rukun gerakan, contohnya imam sudah melakukan sujud sedangkan makmum masih berdiri membaca Al-Fatihah disebabkan kelalaian makmum, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, jika tertinggal dua rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam dalam bacaan dan gerakan, maka hukum sholat makmum tetap sah. Adapun yang keempat, jika tertinggal tiga rukun, contohnya makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah bangun dari sujudnya atau telah duduk tasyahud, maka sholatnya tetap sah. Namun, ketika imam selesai mengucapkan salam, makmum harus menambah rakaat untuk menyempurnakan bacaannya yang tertinggal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makmum masbuk. Yang pertama, jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, misalnya dapat mengejar rukuknya imam dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, maka sholatnya tetap sah dan dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Yang kedua, jika tidak bisa mengejar rukuknya imam, maka tidak hitung mendapat satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam atau setelah selesai sholatnya si imam. Kemudian yang ketiga, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan sujud. Tidak hitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam atau setelah beres rakaat yang terakhir dari si imam. Yang keempat, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah meskipun tidak dihitung sebagai rakaat. Oleh karena itu, setelah imam mengucapkan salam atau setelah beres rakaat yang terakhir ini, makmum harus meneruskan seluruh rakaat yang tertinggal. Dan yang terakhir, jika sholat yang dilakukan terdapat doa kunut, maka makmum dan masbuk ikut bersama imam dan kembali berkunut di akhir sholatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pergantian imam. Secara bahasa, ikhtilaf memiliki arti pergantian imam. Menurut istilah, adalah pelimpahan dari imam untuk menggantikan posisinya dalam memimpin dan meneruskan sholat. Nah, di sini pergantian imam ini banyak faktornya ya teman-teman. Misalnya ketika dalam sholat imam tiba-tiba berhadas gitu, misalkan keluar sesuatu dari kul atau duburnya, misalnya seperti kentut dan lain sebagainya, maka ada istilah pergantian imam. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pergantian imam berdasarkan perbedaannya sholat Jumat dengan sholat selain Jumat atau seperti sholat fardu dan lain sebagainya. Di sini ada aspek-aspeknya, ada penyebabnya, dan ada tata caranya. Di sini kita mulai dari penyebabnya ya teman-teman. Nah, penyebabnya sendiri dialaminya perkara-perkara yang membatalkan sholat seperti yang tadi dijelaskan. Nah, adapun tidak ada sebab karena pada dasarnya sholat dengan dua imam adalah boleh dan sah. Jadi sholat Jumat dan sholat selain Jumat kita lihat dari aspek penyebabnya ini sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih tata cara dari pergantian imam sendiri? Kita mulai dari yang sholat Jumat. Untuk penunjukannya wajib bagi jamaah, kemudian sholat selain Jumat penunjukannya dianjurkan bagi imam untuk menunjuk penggantinya. Adapun tata caranya yang pertama kita mulai di sholat Jumat, proses penunjukan harus menggunakan isyarat bukan kata-kata. Imam mundur membungkuk sambil menaruh tangannya di depan pinggul, seraya menggambarkan ia telah berhadas. Kemudian imam menunjukkan dengan jarinya jumlah rakaat yang tersisa. Selanjutnya ia memberi isyarat tangannya di atas lututnya yang berarti ia meninggalkan ruku atau di depan dahi yang berarti meninggalkan sujud. Lalu ia menunjuk pada jamaah yang tidak jauh dari tempatnya. Adapun untuk sholat selain Jumat seperti sholat fardu yang 5 waktu atau lain sebagainya ini tata caranya adalah sama seperti dalam sholat Jumat. Jadi tidak jauh berbeda ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat yang untuk sholat Jumat. Tata caranya ini sukarela. Pada rakaat kedua, sholat Jumat tidak diwajibkan penunjukan imam karena jamaah dapat langsung menyelesaikan rakaat keduanya secara sendiri-sendiri.
Selanjutnya tata caranya, setelah mendapatkan isyarat, imam tidak melanjutkan, makmum terdekat langsung maju menggantikannya. Adapun dari segi sholat yang selain sholat Jumat ini, makmum maju secara sukarela. Pergantian sukarela lebih utama daripada penunjukan, karena hak menentukan imam pada dasarnya dimiliki makmum. Adapun tata caranya sama seperti dalam sholat Jumat. Nah, kita lanjutkan mengenai mengingatkan imam yang lupa. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya ketika sholat, misalkan sholat tarawih atau sholat lainnya, imam ini lupa, misalkan lupa jumlah rakaatnya. Harusnya rakaat terakhir, tasyahud akhir, ternyata malah berdiri. Nah, ini bagaimana sih cara mengingatkan imam yang lupa tersebut? Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagi makmum laki-laki. Yang mendapati kelupaan imam dalam bacaan maupun gerakan cukup membaca subhanallah yang bermakna maha suci Allah. Perlu diingat bahwa membaca subhanallah tidak dimaksudkan hanya untuk mengingatkan imam, tetapi juga berdoa kepada Allah. Jika hanya berniat mengingatkan, maka sholat makmum tidak sah. Harus dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengingatkan untuk makmumnya yang perempuan? Nah, cara mengingatkannya ini hanya dengan menepukkan tangan kanan atau kiri atau sebaliknya. Cara melakukannya adalah menepukkan telapak tangan bagian dalam tangan kiri ke punggung tangan kanan atau sebaliknya. Jadi berbeda ya antara laki-laki dan perempuan untuk mengingatkan imam yang lupa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah, dan yang kedua, belajar demokrasi. Adapun untuk posisi-posisinya ini juga ada hikmahnya, diantaranya ada hikmah dari posisi imam. Yang pertama, sebagai pemimpin harus adil tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kepemimpinan adalah amanah dari Allah dan bukan hanya sekedar berkuasa. Yang ketiga, sebagai pemimpin haruslah menyadari tanggung jawabnya, melayani dan memberikan keteladanan yang baik. Yang keempat, sholat berjamaah juga menyadarkan kepemimpinan bukanlah kekuasaan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jika memang sudah waktunya diganti, maka harus diterima dengan lapang dada. Dan yang kelima, sebagai pemimpin, sholat berjamaah juga memberikan pelajaran arti penting menerima kritik, saran, dan masukan kebaikan. Adapun hikmah dari posisi makmum, yang pertama, sebagai masyarakat atau warga negara harus taat dalam menerima keputusan dari pemimpinnya. Namun, tetap terbuka untuk melakukan kritik dan koreksi jika pemimpin melakukan kesalahan. Yang kedua, posisi sebagai masyarakat atau warga negara juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga. Yang ketiga, sebagai penerima tanggung jawab dari pemimpin, masyarakat atau warga negara seharusnya juga berpartisipasi secara aktif. Dan yang terakhir, dalam melakukan koreksi seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Nah, untuk pembahasan materi kali ini cukup panjang ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.